Salam kakak-kakak para pelayan jemaat anak di berbagai tempat. Jumpa lagi dalam program persiapan bersama Guru Sekolah Minggu, sebuah program kerjasama YKB TV dengan Bina Warga yang didukung oleh para pegiat anak dari berbagai lembaga. Dalam program ini kita akan mempersiapkan pengajaran yang akan kita sampaikan kepada anak-anak berbasis pada kisah-kisah Alkitab, agar para pelayan jemaat anak dapat menyampaikan pengajarannya dengan baik. Semua ide yang disampaikan berdasarkan pada pertemuan online, berbasis pada video conference yang memungkinkan kita membangun relasi dengan adik-adik yang kita layani. Pada edisi kali ini kita akan membahas bahan Alkitab dari Keluaran 12, ayat 12 sampai dengan 37, dengan tema hukuman terhadap Firaun dan bangsa Mesir. Telah hadir bersama-sama dengan kita, ada Pendeta Santi Manurung yang akan berbagi pesan firman Tuhan. Lalu ada Pendeta Yerusamaria yang akan berbagi ide penyampaian pada kelas Batita dan Balita. Juga ada Kak Elizabeth yang akan berbagi ide penyampaian pada kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Dan Kak Yemima yang akan berbagi ide penyampaian pada kelas 4 sampai dengan 6 SD. Mengawalinya, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami mempersiapkan diri dalam melayani, dan kiranya setiap apa yang kami lakukan dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kami menemukan apa yang baik yang Tuhan rindukan. Kami siap ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Langsung saja kita mengawalinya dengan pemaparan pesan yang akan disampaikan berpaut pada firman Tuhan. Silakan, Pendeta Santi Manurung. Saya mengajak kakak-kakak semua boleh membuka Alkitab dari Keluaran pasal 12, ayat 12 sampai 37. Keluaran 12, ayat 12 sampai 37. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-20, 1 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya.
Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah, dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kamu mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Kakak-kakak yang bersama-sama dengan kami semua, kita sedang ingin bersama-sama memahami, merenungi pesan yang ingin disampaikan melalui Alkitab. Kita boleh memahami latar belakang sehingga kita bisa memahami inti dari teks yang tadi kita baca. Musa menghadapi pergumulan berat ketika diutus Tuhan menjadi pemimpin. Di pembacaan pada pekan sebelumnya kita juga sudah membahas ini. Musa bergumul apakah Musa bisa memenuhi tugas yang diberikan oleh Tuhan. Pergumulan Musa adalah bagaimana meyakinkan umat Israel dan Firaun bahwa Tuhan telah berkata kepada dia. Allah kemudian memberikan tanda agar Musa tidak ragu. Tanda itu mau mengatakan bahwa ini bentuk tanda yang Tuhan berikan, yang hendak mengatakan bahwa Musa diberikan otoritas, Musa diberikan kuasa. Mujizat kemudian tidak serta-merta membuat Firaun menjadi percaya. Permohonan Musa kepada Firaun agar umat Israel dapat beribadah di padang gurun ternyata membuat Firaun semakin mengeraskan hati dengan memperberat beban perbudakan bagi umat Israel. Mereka tidak diberi jerami untuk membakar dan membuat batu bata. Itu sebabnya Allah menyatakan kuasanya dengan membuat ataupun dengan memberikan 10 tulah, yaitu hukuman Allah kepada bangsa Mesir secara bertahap. Tulah yang pertama adalah semua sumber air menjadi darah, sehingga ikan-ikan dan semua kehidupan air lainnya menjadi mati. Tulah yang kedua, katak yang menjadi hama. Tulah yang ketiga, nyamuk yang mematikan. Tulah yang keempat, lalat pikat. Tulah yang kelima, penyakit pada seluruh hewan ternak. Tulah yang keenam, barah yang tidak tersembuhkan. Tulah yang ketujuh,
hujan es yang bercampur api. Tulah ke-8, belalang. Tulah ke-9, kegelapan. Tulah ke-10, kematian anak sulung bangsa Mesir. Pertanyaannya, apakah di setiap tulah yang diberikan itu lalu kemudian Firaun berubah hatinya menjadi lunak? Di setiap tulah itu, hati Firaun berubah menjadi lunak, tetapi segera ia mengeraskan hatinya lagi sehingga mencegah umat Israel keluar dari tanah Mesir. Hati Firaun melunak manakala tulah tersebut menyebabkan penderitaan bagi umat Israel. Itu sebabnya Firaun memohon kepada Musa agar Tuhan menghentikan tulah-tulah itu. Namun ketika Allah menghentikan tulah-tulah tersebut, hati Firaun kembali menolak untuk mengizinkan mereka pergi. Puncaknya pada tulah ke-10 yaitu Allah menghukum seluruh anak sulung di Mesir. Dalam tulah ke-10 umat Israel diperintahkan Allah untuk melaksanakan perayaan Pesach atau Paskah. Kematian anak sulung berakibat pada pembebasan bagi Israel dan dirayakanlah sebagai Pesach. Makna Pesach di Keluaran 12 ayat 23. Menurut penafsiran dari Jewish Study Bible, makna Pesach adalah untuk melindungi. Perintah Allah kepada umat Israel agar mereka merayakan Pesach dengan tujuan mereka dilindungi dari hukuman yang akan dijatuhkan Allah kepada anak sulung bangsa Mesir. Melalui tindakan Allah yang melewati rumah-rumah Israel yang ditandai dengan darah anak domba, mereka menjadi mengalami perlindungan ilahi. Jikalau dinyatakan bahwa umat Israel diselamatkan Allah, maka berarti Allah menghukum bangsa Mesir dengan tangannya sendiri. Di Keluaran 12 ayat 12 dengan jelas dinyatakan, aku akan menjalani tanah Mesir. Dalam konteks bacaan ini, Allah bertindak secara otonom menghukum bangsa Mesir dan sekaligus menyelamatkan umat Israel. Allah lah yang menjadi aktor utama yang bertindak. Seperti umat Israel yang telah diselamatkan oleh Tuhan melalui pembubuhan darah anak domba Paskah, demikian pula umat percaya telah dibeli lunas dengan darah Kristus selaku sebagai Adonai Pesach. Tujuannya adalah agar umat percaya hidup kudus dalam kebenaran anugerah Allah. Apa artinya Adonai Pesach? Adonai Pesach artinya adalah Allah pelindung. Kakak-kakak, kita mau belajar di kelas kecil, kita mau belajar bagaimana menyampaikan pesan ini kepada setiap kelas maupun anak dari mulai yang batita, balita, kecil sampai besar. Dan tujuan untuk adik-adik kelas batita, balita adalah anak mengetahui kisah 10 tulah di tengah bangsa Mesir. Untuk kelas kecil, anak mengetahui bahwa Allah menghukum bangsa Mesir dengan tulah ke-10. Di kelas besar, anak yakin bahwa Allah bertindak untuk menyelamatkannya. Kakak-kakak jika ingin memperdalam pesan dari teks ini, kakak-kakak bisa secara lengkap dapat menyimak dengan versi ngulik Alkitab yang dibawakan oleh Pendeta Yohanes Bambang Mulyono yang ditayangkan tanggal 6 Juli dengan bacaan yang tadi kita sudah baca, namun dengan tema Adonai Pesach yang artinya Allah pelindung. Demikian Pendeta Hendra. Terima kasih Pendeta Santi untuk pembahasan Alkitab, dan sekali lagi kakak-kakak bisa ikut memperdalam lebih lanjut di ngulik Alkitab di bahasan serupa. Pendeta Yohanes Bambang Mulyono membahas Adonai Pesach. Tadi ini menarik nih, kita nanti akan membahas bersama ide penyampaian buat kelas batita, kelas kecil dan besar. Ini saya nggak sabar nih nanti mendengarkan bagaimana caranya menyampaikan tulah-tulah yang menyeramkan itu kepada anak-anak batita balita nih.
Ada Pendeta Yerusa Maria yang akan berbagi nanti, tetapi sebelumnya kita akan ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kembali kita bersama-sama dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu kerjasama YKB TV dan Bina Warga. Hari ini kita membahas Keluaran 12 ayat 12 sampai dengan 37 dengan tema hukuman Tuhan terhadap Firaun dan bangsa Mesir. Langsung saja setelah kita mendengar apa yang akan kita sampaikan, fokus-fokus apa yang akan kita sampaikan kepada anak-anak yang disampaikan tadi oleh Pendeta Santi. Dan saat ini untuk kelas Batita Balita ada Kak Yerusa Maria, Pendeta Jemaat GKI Pakuwon, juga doktor dalam bidang pendidikan usia dini, dan juga banyak sekali karya-karya yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Kak Yerusa. Langsung saja, Kak Yerusa, waktu saya berikan. Oke. Salam kakak-kakak guru sekolah minggu yang penuh semangat dalam mengajar anak-anak. Saat ini saya akan memberikan beberapa alternatif mengajar untuk anak balita dan batita. Seperti yang kita ketahui, kita akan mengajarkan kepada anak-anak agar anak-anak bisa mengerti 10 tulah yang ada yang terjadi di Mesir. Nah, kakak-kakak, untuk membantu agar anak-anak ini bisa mengetahui apa saja tulah yang ada di Mesir, kita akan menggunakan beberapa hal sebagai jembatan pengetahuan anak untuk membangun pengetahuan anak, yaitu yang pertama adalah bentuk-bentuk geometri, yang kedua adalah warna, dan yang ketiga adalah dengan penomoran. Jadi nanti di tengah-tengah cerita kita akan memperkenalkan tulah-tulah itu dan anak-anak dapat mengikutinya dengan mencocokkan menurut bentuk-bentuk bangun geometrinya atau menurut warna ataupun menurut nomornya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menyampaikan cerita kepada anak balita dan juga batita. Adik-adik, ketika Fir'aun tidak taat kepada Allah, kalian tahu apa yang kemudian Allah lakukan pada Fir'aun dan bangsa Mesir? Tuhan memberi Fir'aun dan bangsa Mesir 10 tulah. Allah menunjukkan kepada Fir'aun dan kepada bangsa Mesir dan juga bangsa Israel bahwa Dia adalah Allah yang hebat. Allah menunjukkan kepada mereka bahwa Dia bisa menghukum kepada mereka yang tidak taat kepadanya. Nah, kalian mau tahu apa sajakah 10 tulah itu? Yang pertama, tulah yang pertama, air berubah menjadi darah. Tulah yang kedua adalah kata. Lalu tulah yang ketiga adalah nyamuk. Tulah yang keempat adalah lalat pikat. Tulah yang kelima adalah penyakit
pada ternak. Tulah yang keenam adalah borok yang tidak dapat disembuhkan. Tulah yang ketujuh, hujan es bercampur dengan api. Tulah yang kedelapan adalah belalang. Tulah yang kesembilan adalah kegelapan. Tulah yang kesepuluh adalah kematian anak sulung dari seluruh keluarga Mesir. Nah, adik-adik, maka terbuktilah bahwa Allah menang atas Firaun. Allah memang selalu menang karena Allah ingin setiap orang taat dan menyembahnya. Nah, kakak-kakak, seperti yang tadi kakak-kakak lihat bahwa setiap tulah tadi mewakili beberapa bentuk bidang geometri. Maka kakak-kakak dapat menggunakan papan dengan bentuk geometri seperti ini. Dengan bentuk geometri seperti ini. Nah, kemudian anak-anak akan mencoba untuk memasang-masangkannya. Alternatif yang kedua, kita bisa menyampaikannya dengan cara seperti ini. Tuhan memberi Firaun dan bangsa Mesir 10 tulah. Allah, Tuhan memberi Firaun dan bangsa Mesir 10 tulah. Allah menunjukkan kepada mereka bahwa Dia bisa menghukum kepada mereka yang tidak taat. Kalian mau tahu apa saja 10 tulah itu? Maka mari kita mencocokkan gambar-gambar ini dengan bangun-bangun yang tertempel pada papan ini. Lalu nanti kakak-kakak dapat mencocokkan antara gambar dengan bangun yang sudah tertempel atau ditempel di papan yang ada dalam bentuk geometri yang bangun, geometri yang sama. Dan juga di situ, dan kemudian nanti akan menjadi seperti ini. Jadi pada awalnya adalah seperti ini ya kakak-kakak, bangun-bangun geometri, bentuk bangun geometri, kemudian gambar-gambar ini nanti dapat dipasang-pasangkan sesuai dengan bentuk bangun geometrinya, sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian dari sini anak-anak bisa mulai disampaikan tulah itu secara berturutan, yaitu air yang berubah menjadi darah, kemudian kata, kemudian nyamuk, kemudian lalat pikat, kemudian penyakit sampar pada ternak, ya. Di sini ada bentuknya macam-macam ya. Kemudian di sini ada borok yang tidak dapat disembuhkan, kemudian ada hujan es bercampur api, ada belalang, kegelapan yang mewakili bentuk-bentuk geometri yang berbeda-beda. Nah, alternatif yang terakhir yang saya tawarkan adalah, ya, demikian. Tuhan memberi Firaun dan bangsa Mesir 10 tulah. Allah menunjukkan kepada mereka bahwa Dia bisa menghukum kepada mereka yang tidak taat kepadanya. Jadi, apa 10 tulah itu adik-adik? Kakak-kakak, memang sebuah tantangan untuk memperkenalkan 10 tulah kepada anak, balita, dan batita. Oleh karena itu, kita memanfaatkan bentuk-bentuk, warna, dan juga nomor untuk membantu anak-anak mengingat 10 tulah ini
Mengingat bahwa anak batita dan balita jangka memorinya cukup pendek, mereka hanya bisa mengingat satu atau dua hal saja. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan kantong yang kita tempel angka dalam warna-warna yang berbeda. Kemudian kita juga menuliskan di belakangnya nomor, sehingga kita bisa memasukkan gambar sesuai dengan nomor dan warnanya. Seperti ini. Sambil kita menjelaskan, tulah yang pertama, air menjadi darah. Tulah yang kedua, ya, disesuaikan dengan warnanya, dicocokkan kata. Tulah yang ketiga, ini sama-sama kuning, nyamuk, dan seterusnya. Dengan jembatan ini, maka anak-anak akan dapat mengenal 10 tulah di Mesir. Terima kasih Pendeta Yerusa untuk ide-ide penyampaian untuk kelas balita dan balita. Banyak hal nih yang sudah bisa kita lakukan. Saya ada satu pertanyaan, Pendeta Yerusa. Untuk kata tulah, apakah bisa diganti atau ada ide apa nih, Kak, supaya anak-anak bisa lebih memahaminya? Nah, betul Kak Hendra. Jadi kata tulah itu adalah sesuatu yang sangat asing untuk anak balita dan batita. Oleh karena itu, kata tulah bisa kita ganti dengan kata hukuman. Dan kemudian yang tadi disebut dengan barah, kita bisa ganti dengan borok. Baik, nah ini jadi lebih mudah ya untuk anak-anak memahaminya dengan kata-kata yang akrab dengan dia. Terima kasih Pendeta Yerusa untuk ide-ide penyampaian pada kelas batita dan balita. Dan kita akan melanjut ke kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD oleh Kak Elizabeth. Tetapi sebelumnya, mari kita ikuti informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, dan hari ini kita membahas Keluaran 12 ayat 12 sampai dengan 37 dengan tema hukuman terhadap Firaun dan bangsa Mesir. Kita akan mendengarkan ide penyampaian bahan ini di kelas 1 sampai dengan 3 SD oleh Kak Elizabeth. Silakan Kak. Terima kasih untuk Kak Hendra, terima kasih Kak Santi untuk penjelasannya. Ya, saya Kak Ibat akan bantu coba menjelaskan bagaimana cara pengajaran terhadap kelas kecil. Kelas kecil ini range usianya itu dari kelas 1 sampai kelas 3 SD ya. Jadi biasanya kelas 1 sampai kelas 3 SD itu usia 6 sampai 9 atau 6 sampai 10 tahun. Nah, anak-anak di usia tersebut sudah bisa kita kasih pemisalan atau kita kasih contoh-contoh atau mungkin kita juga bisa bertanya, melakukan kita bridging dulu sebelum kita masuk ke materi. Kita biasa bridging dulu supaya anak-anak recalling memory dulu nih, ceritanya dari minggu-minggu sebelumnya tuh apa, dan supaya kita biar masuk ke materi hari ini ya juga enak, bisa melalui game, bisa melalui pertanyaan-pertanyaan kuis, ya kan. Nah, kita kalau aku biasanya
sih pakai games atau apa namanya, kuis-kuisnya itu biasanya pertanyaannya contohnya seperti ini, kayak, "Adik-adik, hari ini Kakak mau lanjutin cerita nih tentang, dari minggu-minggu yang sebelumnya. Kalau adik-adik masih inget nggak, kira-kira kita cerita tentang siapa ya?" "Oh, iya benar, ceritanya tentang Musa. Nah, kalian masih inget nggak Musa itu siapa? Terus kenapa?" Nah, kita bisa seperti itu, kita gali lagi ke pengetahuan anak-anak tuh sudah sejauh mana. Nah, terus kita bilang, "Nah, adik-adik, sekarang kita mau, melanjutkan cerita. Kan Musa sudah menghadap Firaun untuk, supaya Firaun bisa melepaskan bangsa Israel. Nah, sekarang tuh, tapi Firaun itu masih keras hati, masih keras kepala. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan lagi ya, supaya Firaun ini bisa, mau melepaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir?" Seperti itu. Nah, kira-kira kenapa ya? Yuk kita cari tahu. Nah, dari situ kita baru ajak adik-adiknya buka Alkitab, karena di usia-usia SD kan anak-anak sudah mulai bisa baca Alkitab ya, Kak, ya. Nah, selanjutnya selain itu kita juga bisa ajak mereka main games. Sambil bercerita kita bisa ngajar main games. Nah, contoh permainan games yang biasa, sering kita lakukan dan ini cukup menarik buat anak-anak, karena anak-anak usia segitu juga perlu bergerak, nggak bisa duduk diam aja di depan kamera, nanti fokusnya akan hilang gitu. Kita harus ketahui juga ya bahwa rentang fokus anak itu hanya 2 kali usia anak. Kalau mamanya anak usia 6 atau 7 tahun ya paling cuman sekitar 12 atau 14 menit, itu udah paling maksimal. Syukur-syukur kalau mereka bisa apa namanya, fokus di rentang maksimal waktu tersebut. Jadi biar mereka lebih fokus lagi ya kita ajak mereka bergerak. Nah, contohnya kayak gini, "Adik-adik, sekarang setelah kita baca Alkitab, kita mau cerita. Nah, Kakak mau cerita nih, tapi sebelumnya Kakak mau kalian cari sesuatu benda di rumah yang warnanya sama kayak warna darah kita." Nah, loh, anak-anak juga harus, "Warna darah apa ya? Merah, kuning, hijau, biru?" Nah, nanti anak-anak lari cari. Ya, udah ketemu umpamanya. Nah, seperti saya contohnya punya krayon warna merah. "Kak, aku punya krayon warna merah," gitu kan. "Iya." Nah, kalian tahu tulah pertama itu adalah air menjadi darah. Sama seperti ini, warnanya merah. Karena darah itu warnanya merah. Semua air di bangsa Mesir berubah menjadi darah. Semuanya, jadi nggak bisa mandi, nggak bisa minum, seperti itu kira-kira ya. Atau mungkin ada lagi kayak, kita mau tulah kedua itu kira-kira apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, sekarang coba adik-adik semuanya, ingat-ingat, kita tahu nggak sih ada binatang yang jalannya tuh jalan, ada yang merayap gitu ya. Nah, tahu nggak binatang yang jalannya melompat? Apa kira-kira? Kan banyak tuh ya, ada kanguru, ada kodok, ada macam-macam, nah gitu. Terus kita cari tahu. Nah, kira-kira binatang apa yang dijadikan tulah kedua oleh Allah pada bangsa Mesir? Yuk kita coba, cari tahu lagi gitu kan. Nah, terus akhirnya nanti kakaknya bisa cerita, "Oh ya kodok," gitu, dan dan sebagainya. Sampai akhirnya sesuai dengan tema hari ini yaitu bahwa, apa namanya, anak mengetahui bahwa Allah menghukum bangsa Mesir itu setelah melalui tulah ke-10 yaitu kematian anak sulung. Nah, kita, dari tadi tulah pertama sampai tulah ke-9 sudah semuanya, lalu tulah ke-10. Nah, untuk tulah ke-10 kita mungkin bisa, kasih gambar. Yuk anak-anak kita gambar. Ya adik-adik kita coba gambar rumah. Nah, di rumah itu ada apa? Ada pintunya, pintu untuk tempat keluar masuk orang-orang. Nah, sekarang kita gambar pintunya, lalu kita ambil krayon warna merah, pensil warna-warna merah, atau cat air buat adik-adik. Nah, sekarang adik-adik warnain pintunya, pinggir-pinggir pintunya itu dengan warna merah. Nanti jadinya akan seperti ini. Nah, kita coba warnain. Adik-adik tahu kenapa? Nah, merah ini warna apa adik-adik? Masih ingat? Iya, benar, merah ini tuh warna darah.
Nah, jadi adik-adik tahu ketika tulah ke-10 Allah memerintahkan Musa untuk memberitahu kepada bangsa Israel untuk menyembelih domba lalu menaruh darahnya di ambang-ambang pintu, ditaruh di pintu-pintu rumah-rumah bangsa Israel sehingga ketika Allah lewat, Allah melewati rumah tersebut sehingga anak sulung yang ada di rumah tersebut tidak mengalami kematian. Karena tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Gitu adik-adik. Anak sulung itu apa? Adik-adik tahu nggak? Nah, kakak-kakak bisa menggali lagi nih. Anak sulung itu apa sih? Jangan sampai kita kasih tahu kematian anak sulung, anak-anak nggak tahu anak sulung itu apa kan? Nah, kita bisa kasih contoh anak sulung itu biasanya anak yang lahirnya duluan atau anak pertama seperti itu. Nah, saya juga mau kasih lihat nih ide-ide games untuk kakak-kakak. Kita kan biasanya susah ya Kak untuk mencari games online gitu ya di platform-platform online. Nah, saya biasanya sih suka bikinnya itu dari yang jelas platform-platform yang ada seperti Kahoot, Quizizz, Siso. Nah, itu biasanya para guru atau educators di sekolah bisa menggunakan itu untuk evaluasi. Nah, kalau untuk sekolah minggu juga bisa digunakan. Mungkin kakak-kakak udah familiar dengan yang namanya Kahoot ya. Nah, selain itu, kita juga punya yang namanya Genially. Genially ini, saya izin share screen ya Kak ya. Genially itu seperti ini. Sebentar. Nah ya. Genially, kok tidak ada di sini sebentar. Jadi di Genially ini sebenarnya ada premium, ada free, tapi kita bisa menggunakan beberapa fitur free-nya karena fitur free-nya juga sudah lebih dari sudah cukup untuk kita ya Kak ya, yang kita bisa gunakan. Seperti oke ini dia. Maaf sepertinya ada gangguan Kak. Di Genially kakak-kakak bisa create permainan seperti quiz, ada juga seperti apa namanya arrange pictures gitu ya. Kita bikin gambar, umpamanya dari gambar 1 sampai 10 gambar tulah-tulah gitu. Terus nanti anak-anak bisa apa namanya nyusun dari 1 sampai 10 itu sebagai bentuk reflection atau namanya review gitu. Atau kita juga bisa buat seperti puzzle, bisa. Nah, ini. Seperti ini. Kita juga bisa bikin presentasi gitu kan kalau memang kita via Zoom atau via Google Meet atau via platform apapun itu, kalau memang kita lagi virtual teaching, kita juga bisa pakai slide presentation. Kalau beberapa minggu yang lalu saya pernah kasih ide seperti slidesgo.com, nah ini kita bisa pakai Genially juga. Seperti ini puzzle quiz. Nah, saya di sini. Ini contoh mainnya, namanya kita start nih. Nah, ini bisa buat bridging atau bisa juga kita kasih buat review. Kita ada pertanyaan-pertanyaan, siapakah yang diutus Allah untuk membebaskan bangsa Israel? Musa. Nanti akan kebuka gambar, kira-kira gambar apa sih ini gitu kan. Siapa yang diutus Allah menemani Musa untuk menghadap Firaun? Oh, Harun. Nah, ini Allah menghukum bangsa Musa dengan tulah untuk menyelamatkan atau menghukum bangsa Israel? Menyelamatkan. Nah, untuk ini nanti linknya kita bisa share ke anak-anak, jadi anak-anak bisa mengerjakan sendiri gitu. Bisa cukup interaktif juga. Jadi selesai kita Zoom atau selesai kita Google Meet, anak-anak ada yang dikerjakan gitu. Nah, di akhirnya nanti seperti ini ya sebentar. Saya jawab dulu. Karena kalau tidak dijawab semuanya nanti tidak keluar puzzle-nya.
Nah, ini adalah gambar dari Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir setelah melalui tulah ke-10. Nah, ini karena saya buatnya untuk bridging, jadi ada perintahnya seperti, yeay, sekarang kita buka yuk Alkitab kita dari Keluaran 12 ayat 12 sampai 37. Ayo semuanya, buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Nah, kira-kira seperti itu. Ini juga ada contoh untuk games reflection. Setelah anak-anak belajar tentang tulah pertama sampai tulah ke-10 atau apapun itu, kita bilang, di sini ada gambar-gambar. Setelah itu adik-adik diminta untuk menyusun gambar-gambar tersebut sesuai dengan urutan tulah pertama sampai tulah ke-10. Tinggal di drag aja. Ini hujan es. Hujan es itu di hari keberapa ya? Tulah keberapa ya? Tulah ke-7. Contohnya seperti itu. Nanti akan ada jawabannya di sini. Anak-anak bisa lihat. Gimana sih Kak cara buatnya? Cara buatnya itu gampang-gampang susah. Kita bisa masuk ke Genially, genial.ly. Nah, terus nanti di sana ada pilihan-pilihan. Ada pilihan-pilihan, ada seperti puzzle, ada seperti ada presentation, macam-macam. Nah, di sini ada panel Genially, nanti Genially-nya kita bisa pilih games atau pilih presentation atau pilih macam-macam. Nah, di sini ada presentation, ada gamification. Nah, contoh kita mau bikin game, kita tinggal buka gamification, kita tinggal pilih template yang kita mau. Nah, karena saya masih coba-coba, jadi saya masih pakai yang free. Nah, premiumnya ini saya unpick dulu deh. Nah, jadi kita bisa cari di sini kira-kira yang mana yang mau kita pakai. Gamesnya itu ada 3 tipe, ada quizzes, ada games, ada juga escape game. Nah, contoh yang tadi saya pakai itu kan puzzle games dari games. Tinggal dibuka, terus kakak-kakak bisa otak-atik gitu aja sih. Seperti ini, kayak tadi chronological order yang buat yang buat reflection tadi. Nah, kakak-kakak bisa buka, terus tinggal use this template. Nah, tinggal cari gambar yang kakak-kakak mau, terus masukin aja gambarnya ke situ, masukin kunci jawabannya. Itu simple banget. Kalau sudah selesai, tinggal di save, terus bikin linknya, share ke anak-anak. Seperti itu kira-kira. Nah, itu dari saya. Dan nanti ketika sudah ditutup, semuanya sudah selesai main gamesnya, sudah selesai berceritanya, kita bisa tutup dengan memberikan contoh-contoh aplikasi. Seperti kayak adik-adik, melalui cerita hari ini, kita tahu bahwa Allah membimbing, Allah menyertai Musa untuk menyelamatkan bangsanya. Awalnya Musa ragu, Musa merasa tidak mampu, merasa takut bahwa dia tidak akan bisa menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi dengan penyertaan Tuhan, dengan perkenanan Tuhan, Musa berhasil. Musa bisa menyelamatkan bangsa Israel. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, karena Allah punya kuasa mampu untuk melakukan segala hal, sehingga adik-adik bisa tetap melakukan hal-hal yang baik tanpa harus dihantui rasa takut. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Elizabeth untuk ide penyampaian kelas 1 sampai dengan 3 SD. Dan kita akan melanjutkan ke kelas yang berikutnya, yaitu kelas 4 sampai dengan 6 SD dengan Kak Yemema. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti beberapa informasi berikut.
Kita masih di program persiapan guru sekolah minggu, kerjasama YKB TV dan Bina Warga. Dan hari ini kita membahas Keluaran 12 ayat 12 sampai dengan 37 dengan tema hukuman terhadap Firaun dan bangsa Mesir. Kita akan mendengarkan ide penyampaian pesan dari firman Tuhan ini untuk kelas 4 sampai dengan 6 SD yang akan disampaikan oleh Kak Yemima. Kak Yemima adalah calon pendeta di GKI Pengampon Cirebon dan pengalamannya melayani anak-anak pasti memberikan banyak sekali ide yang baik untuk kita mendengarkan bersama. Silakan Kak Yemima. Ya, shalom kakak-kakak guru sekolah minggu. Kita bersama-sama pada saat ini mempersiapkan diri bagaimana menyampaikan materi mengenai hukuman terhadap Firaun dan bangsa Mesir, khususnya untuk anak-anak kelas 4 sampai 6 SD. Dan tentu untuk anak-anak kelas 4 sampai 6 SD dengan tujuan supaya mereka juga memahami bagaimana Tuhan bisa bertindak, Tuhan bisa langsung turun tangan untuk menyelamatkan mereka, tetapi temanya nih tentang hukuman. Dan tentu itu suatu hal yang untuk anak kelas 4 dan kelas 6 SD, mereka sudah mulai bisa berpikir, mereka sudah mulai bisa menata bagaimana Tuhan menyelamatkan, tapi kok dengan menghukum, maka bagaimana saya menawarkan bagaimana cara kita untuk menyampaikan materi ini terhadap anak-anak kelas 4 sampai 6 SD adalah diawali dengan bertanya kepada anak-anak tentu saja mengenai hukuman itu sendiri. Jadi anak-anak bisa langsung ditanya karena hukuman itu bukan sebuah hal yang asing untuk anak-anak. Jadi kita bisa langsung menanyakan, anak-anak sudah ada yang pernah mendapatkan hukuman atau belum? Dan kalaupun belum ataupun sudah, kira-kira apa sih yang membuat seseorang kok bisa dihukum? Kenapa kok ada hukuman? Tuhan mengirimkan hukuman kepada Firaun dan bangsa Mesir. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat seseorang itu dihukum? Apa yang bisa membuat adanya hukuman? Nanti bisa diberikan gambar-gambar, ini salah satu contoh penjahat, tapi juga bisa diberikan beberapa gambar-gambar lain yang bisa membuat mereka memilih. Nanti bisa diberikan contoh gambar-gambar ketika orang menolong yang lain, membantu yang kesusahan, tetapi juga diberikan contoh gambar seperti ini. Dan biarkan anak-anak bisa memilih, kira-kira gambar seperti apa yang mewakili orang-orang yang menerima hukuman. Nah, pasti anak-anak juga akan, untuk usia 4 sampai 6 SD, mereka juga pasti akan sudah bisa memilih. Oh, ya pasti yang kelihatannya jahat, mencuri, merampok, hal-hal yang berbau kriminal, ya, untuk anak-anak SD. Oh, ini penjahat, ini perampok, ini orang nggak baik. Nah, mereka yang kena hukuman. Dari situ, mereka sudah bisa memiliki konsep yang setidaknya menyadarkan kalau memang ada hukuman, berarti memang ada sebuah kesalahan, ada sebuah kejahatan yang dilakukan baik satu orang ini ataupun sekelompok orang ini. Dan disitulah jembatan untuk kakak-kakak sekolah minggu bisa menyampaikan kepada anak-anak. Jadi kalau ada seorang yang dihukum, itu berarti karena mereka memang telah melakukan sebuah kejahatan, sebuah tindakan yang salah, tindakan yang tidak baik, dan hal itu akhirnya menyebabkan mereka harus dihukum. Itu sama seperti apa yang terjadi pada bangsa Mesir. Kan Firaun semakin mengeraskan hati ketika Musa juga mau mengajak bangsa Israel untuk pergi dari Mesir dan semakin menguatkan perbudakan yang ada pada bangsa Israel ini. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan kenapa Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Mesir. Nah, tapi bagaimana caranya anak-anak menerima kenapa Tuhan kok memberikan keselamatan, memberikan perlindungan? Kan Allah melindungi, Allah yang menolong, Allah yang membantu, dan Allah yang menyelamatkan kok melalui hukuman. Nah, rasanya dunia anak-anak adalah dunia yang menyenangkan, dunia yang having fun, dunia yang sukanya nonton.
Jadi saya melakukan pendekatannya, saya menawarkan bagaimana jika kita melakukan pendekatannya melalui film. Di sini saya menawarkan film Kung Fu Panda, tapi nanti kakak-kakak guru sekolah minggu juga bisa memakai film-film yang lain, film-film yang pastinya ada tokoh yang antagonis, tokoh yang protagonis, dan juga ada sutradara yang mengarang cerita. Atau dalam bahasa anak-anak pasti ada tokoh yang baik, tokoh utamanya, ada tokoh yang jahat, yang pasti bikin anak-anak kesel, pasti bikin anak-anak juga ikut sebel sama tokoh yang jahat ini. Dan di balik cerita itu semua pasti ada yang membuat, ada yang mengarang ceritanya, ada yang membuat alur ceritanya. Nah, Kung Fu Panda ini kita pasti di dalam semua film kita pasti suka happy ending. Kita pasti semuanya suka kisah film itu berakhir bahagia. Jadi tokoh utamanya, tokoh yang baik, tokoh yang memang dipilih sama sutradara itu harusnya yang menang, mengalahkan penjahat, mengalahkan orang yang jahat, orang yang sukanya melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, hal itu bisa kita lakukan dengan memberikan contoh-contoh ini. Dalam film Kung Fu Panda, saya masih memakai materi yang Kung Fu Panda ini, tapi kembali lagi kakak-kakak guru sekolah minggu bisa memakai pendekatan film-film yang lain yang tentu saja ada tokoh baik, tokoh jahat, dan juga ada sutradaranya. Di dalam film Kung Fu Panda ada Po, tokoh Po. Ini panda yang baik, yang panda yang sederhana, tapi kemudian mau belajar ketika dipilih untuk nantinya akan menjadi master kungfu, ia mau terus belajar, ia mau terus berusaha, dan ia mau melakukan hal-hal yang baik. Tapi di sisi yang lain ada Tai Lung. Ini ada Master Sifu yang memberikan ajaran bagaimana bela dirinya untuk tokoh-tokoh ini, dan Tai Lung ini adalah salah satu yang diadopsi. Tapi kemudian Tai Lung ini punya keserakahan, punya pengennya lebih lagi, pengennya dia yang jadi pemimpin, pengennya dia yang jadi paling hebat. Lalu kemudian Tai Lung ini berubah menjadi tokoh yang jahat. Nah, tapi di balik itu semua, kita tahu kalau cerita Kung Fu Panda ini pasti ada yang mensutradarai, pasti ada yang membuat jalan ceritanya. Sampai akhirnya Po ini ketika bertarung melawan Tai Lung, Po bisa menang. Dan itu pasti untuk kita semua yang mengikuti film ini pasti seneng. Kenapa? Karena Po adalah tokoh yang baik, yang kita pengennya Po tetap menang melawan Tai Lung yang jahat. Nah, hal itu bisa kita masukkan ke dalam cerita firman Tuhan pada Keluaran 12 tadi. Happy ending itu juga disediakan loh sama Tuhan. Kita bisa menjelaskan begitu kepada anak-anak sekolah minggu. 3 poin tadi, tokoh baik yang sudah dipilih oleh sutradara, tokoh jahat, dan juga sutradaranya itu sendiri. Jadi kakak-kakak guru sekolah minggu juga ketika menjelaskan bisa tetap memakai 3 poin ini, tokoh baik, tokoh jahat, dan juga sutradara di dalam kisah Alkitab hari ini. Tokoh baiknya yang sudah dipilih oleh Tuhan adalah bangsa Israel. Bukan berarti bangsa Israel memang selalu melakukan hal-hal yang baik, tapi ketika waktu dipimpin oleh Musa dan Harun di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, bangsa Israel juga mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan melalui Musa dan Harun. Dan ini adalah bangsa yang memang sudah dipilih sama Tuhan. Jadi kalau kita mengikuti kisah bangsa Israel dan juga bangsa Mesir bersama dengan Tuhan, pasti kita juga pengen ada happy ending terhadap bangsa Israel ini. Masa bangsa Israel diperbudak terus-terusan? Masa bangsa Israel dijajah terus-terusan? Nah, di sisi yang lain, bangsa Mesir di dalam kepemimpinan Firaun tetap menahan bangsa Israel nih. Jangan pergi dulu, Firaun masih terus mengeraskan hati, jangan keluar dulu, masih banyak perbudakan yang bisa dilakukan. Tapi di sisi yang terakhir, di poin yang terakhir, kakak-kakak guru sekolah minggu bisa menjelaskan bahwa ada sutradara, ada Tuhan Allah.
Tuhan Allah ini yang jadi sutradara yang akan membela, akan melindungi bangsa Israel yang memang dipilih Tuhan, memang dipanggil Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah memanggil, pasti Tuhan juga yang akan menyelamatkan. Nah, ini kakak-kakak guru sekolah minggu bisa mencari gambar-gambar yang terkait dengan hal ini dan bisa membantu menjelaskan. Tentu saja juga dengan film yang disampaikan, pendekatan film yang disampaikan juga bisa menyesuaikan dengan konteks anak-anak itu lagi suka film apa. Itu dengan 3 pembagian tokoh baik, tokoh jahat, dan juga sutradara, kiranya itu juga bisa membantu anak-anak untuk memahami bagaimana happy ending itu juga disediakan oleh Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel dan bangsa Mesir ini. Terakhirnya, kakak-kakak guru sekolah minggu bisa mengajak anak-anak kelas 4 dan sampai kelas 6 ini untuk melihat di dalam garis lintasan Tuhan Allah ditaruh di tengah, dan biarlah nanti anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 mengisi bagian kiri dan bagian kanan. Mengisi di bagian kiri bagaimana Tuhan Allah mau anak-anak itu menjadi seperti apa. Misalnya anak-anak menyadari, oh aku tahu kalau Tuhan itu pengen aku jadi anak-anak yang jujur, jadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang menolong teman. Tapi untuk jadi anak-anak yang baik, pasti akan ada tantangannya. Oh, waktu kita jujur, kok teman-teman yang nyontek lainnya nilainya lebih tinggi. Waktu kita ngelihat ada teman yang dijauhin, bagi anak-anak, wah, kalau aku nggak ikut menjauhin, nanti aku ikut dijauhin. Nah, tapi ini menguatkan anak-anak juga, jadi mengajak anak-anak juga bagaimana mereka memilih tetap untuk melakukan hal yang baik, tidak menjauhi teman, tetap jujur, tetap menolong teman, dan kalau Tuhan memanggil anak-anak menjadi anak-anak yang baik, Tuhan juga pasti yang menuntun, Tuhan yang membela, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyelamatkan, seperti Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Ya, jadi untuk anak-anak kelas 4 sampai kelas 6, mereka sudah memahami bagaimana Tuhan menyelamatkan dengan hukuman, itu karena memang ada sebuah kesalahan, ada sebuah kejahatan yang dilakukan, dan bagaimana dijelaskan di dalam konteksnya bangsa Israel dan bangsa Mesir bisa melakukan pendekatan film itu tadi. Kiranya itu bisa menolong kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain. Terima kasih Kak Yemimah untuk ide penyampaian kelas 4 sampai dengan 6 SD. Mungkin kalau kakak-kakak yang lain, Kak Santi, Kak Yerusa mau menyampaikan sesuatu untuk bagian kelas ini, persilahkan ya. Dari saya menemukan bahwa untuk menyampaikan buat anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD, kita perlu untuk kasih ilustrasi tambahan ya. Kita tadi usulannya ada film Kung Fu Panda, tapi juga bisa digunakan untuk film-film yang lain. Yang perlu ditekankan adalah jangan sampai kisah Musanya atau kisah tulahnya kalah sama kisah Kung Fu Panda ya, begitu. Oke, Kak Yerusa atau Kak Santi akan menyampaikan sesuatu? Baik, kalau tidak ada, kita bersyukur untuk setiap kelas dalam penyampaiannya sudah diberikan ide-ide oleh kakak-kakak, oleh Kak Yerusa, oleh Kak Elizabeth, dan juga Kak Yemimah. Dan semoga kakak-kakak semua bisa mengolahnya dan mengemas sesuai dengan pelayanan atau tempat di mana kakak-kakak melayani, sehingga itu bisa relevan untuk anak-anak yang akan kakak-kakak layani. Inilah seluruh apa yang kita boleh sampaikan dalam program persiapan guru sekolah minggu pada edisi kali ini. Dan kita akan berjumpa pada kesempatan persiapan guru sekolah minggu depan. Jangan lupa kakak-kakak juga bisa mengikuti beberapa program YKB dalam ngulik Alkitab untuk memperdalam bahasan firman yang akan kita sampaikan kepada anak-anak, juga
ada program yang nantinya isi-isinya adalah lagu-lagu anak yang bisa digunakan untuk mendukung pelayanan kita di sekolah minggu. Mari kita akan menutup program ini di dalam doa. Saya boleh mengundang Pendeta Yerusa untuk menutup di dalam doa. Silakan. Mari kakak-kakak kita menutup di dalam doa. Kami bersyukur karena segala pengetahuan kami berasal dari Tuhan dan kami boleh mempersembahkan segala apa yang kami bisa dan kami tahu bagi pelayanan anak-anak kami. Biar Tuhan memberkati agar apa yang telah kami persiapkan dengan baik boleh berguna bagi kami di dalam mengajar anak-anak ini untuk semakin mengenal Engkau dan semakin dekat kepadamu. Tuhan berkati kakak-kakak guru sekolah minggu di tengah pandemi ini agar semangat untuk memberikan yang terbaik tidak pernah pupus, agar semangat untuk mengajar anak-anak boleh terus tumbuh dan boleh disemangati dengan persiapan kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pendeta Yerusa, Pendeta Santi, Kak Yemima, dan juga Kak Elizabeth. Kita akan berjumpa lagi dengan rekan-rekan di program serupa dengan banyak ide untuk menyampaikan firman Tuhan di materi yang lainnya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu, terima kasih. Tuhan berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.